terus Bapak Ibu Saudara, nikmati saat-saat bersama Tuhan. Nikmati saat-saat indah ini, kita gak buru-buru Bapak Ibu Saudara. Nikmati hadirat Tuhan. Nikmati pelukannya, nikmati kasihnya. Lebih dekat Tuhan, dekap kami Tuhan dalam hadirat-Mu. Ku ingin lebih dekat, lebih dekat, masuk dalam dan menikmati indahnya tempat kediaman-Mu. Bawaku lebih dekat, lebih dekat dalam pelukan kasih-Mu. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Ku ingin lebih dekat, lebih dekat, masuk dalam hadirat-Mu dan menikmati indahnya tempat kediaman-Mu. Bawaku lebih dekat, yes Jesus, lebih dekat dalam pelukan kasih-Mu. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Bapak Ibu Saudara, katakan sekali lagi. Lebih dekat, lebih dekat, masuk dalam hadirat-Mu dan menikmati indahnya tempat kediaman-Mu.
lebih dekat dalam pelukan kasih-Mu. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Yes, Jesus. Bahwa kami lebih dekat Tuhan sampai kami mendapati hati-Mu Tuhan atas hidup kami. Kami melihat bagaimana tidak ada satupun dalam hidup kami yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu, dari cinta-Mu yang begitu besar Tuhan atas kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Peluk setiap kami Tuhan. Amin. Hibur hati yang terluka, hibur hati yang sedih. Kuatkan hati yang saat ini sedang lemah Tuhan. Yes Jesus. Bapa, kami cuma ingin berjumpa dengan Engkau, mendengar perkataan-Mu, mendengar isi hati-Mu. Bawa kami Tuhan untuk lebih lagi dalam mengiring Engkau. Tuntun kami Roh Kudus, buka pengertian kami pagi hari ini. Berbicara atas setiap pribadi lepas pribadi Tuhan. Berbicara atas kami Bapa. Sampaikan isi hati-Mu, sampaikan kerinduan-Mu atas hidup kami. Dan biarlah Tuhan, Roh yang kudus itu, Roh-Mu sendiri yang Kau berikan berdiam dalam diri kami, yang memampukan kami untuk menjawab kerinduan hati-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Urapi setiap kami, urapi mata hati kami, urapi pikiran kami, urapi telinga kami, sucikan, kuduskan Bapa. Supaya kami menerima firman yang murni dari Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami siap menerima kebenaran firman. Haleluya, amin. Haleluya, beri kemuliaan bagi nama Tuhan, beri tepuk tangan, beri ucapan syukur Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Haleluya, segar semua, sehat semua, amin. Amin. Ya, saya amazing Bapak Ibu Saudara. Kita sudah berada di setengah tahun semester kedua dari 2025 dan dengan kondisi dunia yang begitu tidak menentu, kita masih ada hari ini sebagaimana kita ada, sungguh-sungguh itu karena kasih karunia Tuhan, karena anugerah Tuhan, amin. Di semester kedua ini Bapak Ibu Saudara, tepatnya sih di 3 bulan berikut ini itu kita akan terus mendengar tentang kekudusan Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena ini adalah tahun di mana kita dipersiapkan menjadi mempelai Kristus yang akan dikawinkan dengan anak domba, yaitu Yesus Kristus. Salah satu syarat untuk kita dapat dikawinkan itu adalah kekudusan. Jadi nggak mungkin ini di skip gitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Saya sadar bahwa topik tentang kekudusan ini banyak telinga nggak suka. Banyak orang nggak seneng dengar tentang kekudusan. Ya kan? Kalau misalnya pendeta ngingetin atau teman-teman kita ngingetin, rekan-rekan kita dalam Tuhan itu ngingetin, kita harus hidup kudus. Seringkali yang kita sendiri bisa ngomong,
Aduh gak usah sok kudus deh, gak usah sok suci deh. Atau kita ngalamin ketika kita lagi berusaha untuk menjaga kekudusan kita, menjaga kehidupan kita agar selaras dengan kehendak Tuhan, kita direndahkan, kita dikata-katai. Betul? Ada yang pernah ngalamin? Biasanya di usia-usia ketika kita masih sekolah, Bapak Ibu Saudara. Saya dulu sekolah di sekolah negeri, Bapak Ibu Saudara. SMP, SMA saya di sekolah negeri. Dan yang beragama Kristen sangat minim. Di kelas hanya 2 orang, saya dan teman saya. Ketika kita ingin hidup berbeda dengan cara hidup mereka, seringkali yang saya terima kata-katanya, sok kudus, sok suci lo gitu. Orang Jakarta ya Bapak Ibu Saudara. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan sangat memandang penting kekudusan. Pelajari dalam Alkitab Bapak Ibu Saudara, bahwa sejak mulai Tuhan menciptakan bumi beserta dengan segala isinya, Tuhan sudah memandang penting yang namanya kekudusan, holiness. Bapak Ibu Saudara bisa lihat di Kejadian 2. Tuhan menguduskan hari perhentian. Artinya apa? Kekudusan itu sangat amat penting di mata Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dan seringkali kita berdalih, berkilah bahwa kita ini manusia gak bisa hidup kudus. Pagi hari ini paradigma itu harus kita buang jauh-jauh Bapak Ibu Saudara. Coba ikutin saya. Pegang kepala, ambil, buang, lempar jauh-jauh. Ya, sama-sama ya. 1, 2, 3. Pegang kepala, ambil, buang jauh-jauh. Kita bisa hidup kudus. Amin. Sekali lagi, kita bisa hidup kudus. Kenapa? Karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Artinya seluruh keberadaan Allah, eksistensi Allah, sifat Allah, karakter Allah itu juga berdiam dalam kita. Makanya saya bilang kita bisa hidup kudus. Pagi hari ini kita mau belajar sama-sama Bapak Ibu Saudara mengenai kekudusan ya. Ibrani 12 ayat 14. Saya akan bacakan kepada Bapak Ibu Saudara 2 versi Bapak Ibu Saudara. Ibrani 12 ayat 14 versi terjemahan baru. Berkata seperti ini. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Versi yang kedua yang saya akan bacakan itu versi MILT, penerjemahan yang berdasarkan literasi aslinya Bapak Ibu Saudara, berdasarkan bahasa Yunaninya. Dikatakan seperti ini, kejarlah perdamaian dengan semua orang dan kekudusan, yang tanpa itu tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita pagi ini mau belajar sama-sama. Kalau berdasarkan bahasa aslinya itu tidak ada kata berusaha, tapi kejar. Jadi hidup damai dengan sesama itu juga perlu kita kejar. Ya, minggu lalu Pak Agam sudah menjelaskan soal itu, saya tidak akan menjelaskan soal itu lagi. Tetapi kita akan, poin pentingnya itu kejarlah kekudusan. Nah, kata kejarlah ini dalam bahasa aslinya itu adalah diokete, ini adalah mengejar, berlari atau mencari Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita mau lebih mengerti kata kejarlah ini, itu bukan cuma kita lari secara fisik ya. Gak mungkin kita bisa ngejar kekudusan lari secara fisik, gak mungkin. Tapi kita lihat artinya yang lain. Yaitu mencari, menggali,
mencari secara lebih lagi, ya. Kata diokete ini itu sifatnya itu aktif Bapak Ibu Saudara. Aktif dan dilakukan sekarang. Dan dilakukan oleh orang yang mendengarnya. Jadi bukan hanya satu pribadi, bukan kepada kamu gitu ya, tapi kalian. Kalau berdasarkan grammarnya ya Bapak Ibu Saudara ya. Nah, kata kekudusan sendiri dalam bahasa Yunani menggunakan kata hagiasmon yang berasal dari kata hagios yang punya arti pengudusan, penahbisan, kehidupan kudus, atau dengan kata lain adalah kondisi yang dipisahkan untuk Tuhan, hidup bersih dari dosa dan dikuduskan dalam karakter. Jadi Bapak Ibu Saudara, hidup kudus, hidup suci itu bukan berarti kita pakai baju putih setiap hari. Terus kalau dulu zaman dulu menggambarkan orang yang hidup kudus itu harus berurap istilahnya ya, berminyak kepalanya. Enggak seperti itu Bapak Ibu Saudara. Terus hidupnya enggak terkoneksi dengan dunia sekitarnya seperti pertapa, enggak. Tapi hidup kudus itu yang kita harus mengerti adalah sebuah kondisi di mana kita memilih dan berkomitmen untuk hidup dipisahkan dari dunia bagi Tuhan. Dipisahkan dari dunia itu artinya gini, kita hidup di tengah-tengah dunia tetapi kita tidak dicemari oleh dunia. Itu Bapak Ibu Saudara. Hidup kudus harusnya kita bisa lakukan. Kenapa? Karena Tuhan berikan Roh Kudusnya itu untuk menolong kita, untuk memampukan kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita perlu kesadaran nomor 1, pengertian nomor 2, bahwa kekudusan itu ada sama kita. Tugas kita itu adalah menjaga kekudusan yang Tuhan sudah berikan. Yesaya 24 ayat 5 berkata seperti ini Bapak Ibu Saudara. Bumi cemar karena penduduknya, sebab mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan dan mengingkari perjanjian abadi. Ini adalah satu kondisi di mana Tuhan tidak lagi menemukan kekudusan di bumi. Dan ini, oleh karena ini Tuhan harus mengirimkan anaknya untuk kekudusan itu dikembalikan ke bumi Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan tadi katakan bahwa tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, waktu kita dalam kondisi tidak hidup kudus, kita bisa gak masuk dalam hadirat Tuhan? Coba renungkan. Ketika Bapak Ibu Saudara hidup di luar tatanan, di luar pemerintahan Allah, di luar ketetapan Tuhan. Mudah gak Bapak Ibu Saudara untuk menyembah Tuhan? Kalau saya Bapak Ibu Saudara, seringkali kalau saya sedang dalam kondisi hidup melenceng dari apa yang Tuhan sudah tetapkan, daging saya menyeret saya untuk gak bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan. Rasanya tuh kayak, aduh gak mau deh, ogah. Makanya Bapak Ibu Saudara, benar firman Tuhan bilang bahwa ketika kita tidak hidup kudus, kita gak bisa mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Firman Tuhan katakan yang menyebabkan manusia terpisah dari Tuhan. Tuhan gak bisa berjumpa dengan manusia, manusia gak bisa berjumpa dengan Tuhan. Cuma satu kata aja, dosa. Berkali-kali sudah dijelaskan di tempat ini apa itu dosa.
Dosa itu bukan cuma sekedar mencuri, membunuh, merokok, merampok, berkata-kata dusta. Itu buah dari dosa. Tapi dosa adalah ketika hidup kita gak hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau, tidak hidup tepat di sasaran yang Tuhan mau. Artinya kita sedang berdosa Bapak Ibu Saudara. Baru buah-buah dosa itu kita lakukan. Kekudusan itu penting Bapak Ibu Saudara. Mazmur 15 ayat 1 berkata seperti ini. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Ayat 2, yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Masih selaras dengan ayat yang barusan saya bacakan itu di dalam Mazmur 24 ayat 4. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Ini adalah bagaimana Daud menjelaskan bahwa Tuhan itu memandang penting kekudusan supaya manusia bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kalau Tuhan tidak memandang penting hidup kudus Bapak Ibu Saudara, Tuhan gak akan kasih tata cara bagaimana kita harus mendekat kepada Dia sebelum Yesus diserahkan, disalibkan, mati buat kita. Waktu manusia jatuh dalam dosa, Tuhan langsung merancangkan bagaimana caranya agar manusia dapat kembali bertemu sama Tuhan. Selalu ada yang namanya korban. Bapak Ibu Saudara kalau hidup di zaman bangsa Israel dulu kala, kalau datang ibadah ke rumah Tuhan, harus bawa entah itu burung, entah itu domba, entah itu lembu, sebagai korban penebus dosa Bapak Ibu Saudara. Sebagai sarana untuk menyucikan diri kita. Rancangan penebusan dosa itu Tuhan rancangkan cuma supaya apa? Manusia dikuduskan kembali. Makanya akhirnya keselamatan itu kita peroleh melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Kitab Ibrani bilang Yesus menjadi imam besar yang membawa kita dapat masuk dalam hadirat Tuhan. Kenapa? Karena darah yang telah Dia curahkan itu yang menguduskan kita sehingga kita bisa bertemu muka dengan Tuhan. Musa Bapak Ibu Saudara, Tuhan perintahkan untuk membangun kemah suci agar bangsa Israel dapat berjumpa dengan Tuhan. Ada 3 bagian dalam kemah suci. Yang pertama pelataran bait suci. Ini yang tadi saya bilang. Bangsa Israel kalau mau datang ketemu Tuhan harus bawa yang namanya korban-korban tadi itu. Merpati, kambing domba, lembu. Untuk dipersembahkan di pelataran Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara lihat ya itu pelataran. Ada binatang kan? Kelihatan ya? Sebagai lambang apa? Penyucian dosa, pertobatan, pengampunan. Baru setelah itu bangsa Israel dapat masuk ke step berikutnya, yaitu ruang kudus. Ruang kudus itu ada apa? Ada 3 hal Bapak Ibu Saudara. Di ruang kudus itu ada kaki dian, meja roti, dan ukupan. Tempat pembakaran ukupan. 3 hal ini Bapak Ibu Saudara harus ada dalam hidup kita. Waktu kita sudah bertobat, diampuni dosa kita, kita masuk kepada level berikutnya. Menjaga pertobatan itu, menjaga keselamatan yang Tuhan sudah beri. Dengan 3 hal dalam hidup kita. Bicara tentang hubungan dengan Tuhan, itu lewat doa pujian penyembahan.
ada dupa yang harum yang terus dibakar. Lalu meja roti berbicara tentang firman Tuhan yang harus ada dalam hidup kita. Dan yang ketiga, kaki Dian itu berbicara tentang Roh Kudus. Hidup kita harus terus dipenuhi oleh Roh Kudus. Api di kaki Dian itu nggak boleh padam, Bapak Ibu Saudara. Imam setiap hari 24 jam waktu itu ada yang bertugas untuk terus menjaga api itu menyala. Artinya apa? Jangan sampai Roh Kudus dalam hidup kita itu tidak berfungsi. Karena Roh Kuduslah yang memungkinkan kita, yang menolong kita, yang memampukan kita untuk kita dapat hidup kudus. Sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Lalu baru yang ketiga ada ruang Maha Kudus. Zaman itu Bapak Ibu Saudara, gak sembarang orang boleh masuk ke ruang Maha Kudus. Di ruang Maha Kudus cuma ada satu benda, yaitu tabut perjanjian. Tabut perjanjian itu melambangkan bahwa melalui perjanjian Tuhan hadir, Tuhan ada dalam hidup kita. Masuk ke dalam ruang Maha Kudus Bapak Ibu Saudara, imam besar yang ditunjuk harus sungguh-sungguh menjaga hidupnya dalam kekudusan Bapak Ibu Saudara. Bahkan waktu imam besar mau masuk ke dalam ruang Maha Kudus Bapak Ibu Saudara, di pergelangan kaki itu dipasang lonceng. Nah, dipasang lonceng dan tali. Sebelum masuk tuh dia harus diasapi istilahnya dengan bau-bauan yang harum. Menutupi bau kedagingan Bapak Ibu Saudara. Baru imam itu bisa masuk. Tapi masuk pun tidak menjamin bahwa imam itu akan keluar dengan hidup Bapak Ibu Saudara. Makanya dipasang lonceng sama tali. Kalau loncengnya gak bunyi berarti imam itu mati. Diseret keluar pakai tali. Lihat Bapak Ibu Saudara, bagaimana Tuhan memandang penting kekudusan. Dia tahu manusia gak mungkin dengan kemampuannya. Kenapa? Karena kecenderungan manusia adalah hidup menurut daging. Kecenderungan manusia lama kita adalah hidup menurut daging Bapak Ibu Saudara. Galatia menjelaskan apa itu hidup menurut daging. Hidup yang terus menerus tidak berhenti melakukan perbuatan daging. Dari satu perbuatan daging kepada perbuatan daging yang lain. Good newsnya Bapak Ibu Saudara. Buat kita zaman sekarang. Sekalipun kita masih hidup dalam perbuatan daging. Tapi waktu kita ingat ada Yesus. Kita masuk menghampiri Tuhan. Dengan darah Yesus. Kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Tapi berapa banyak kita tidak menghargai korban penebusan Yesus. Kita tahu kita telah ditebus, kita punya akses langsung untuk ketemu dengan Tuhan, dengan Bapa. Tapi kita tidak menghargai Yesus yang sudah mati buat kita. Kita terus hidup sesuka perut kita, semau kita. Hidup dari satu perbuatan daging kepada perbuatan daging yang lain. Kita nggak mau hidup kudus. Kita nggak mau hidup, belajar untuk hidup dipisahkan dari dunia. Nggak bisa Bapak Ibu Saudara. Bayangkan seperti ini Bapak Ibu Saudara. Sepasang mempelai harus menjaga hidupnya. Khusus betul untuk pasangannya. Nggak boleh main-main dengan orang lain. Saya punya
sahabat sudah bertunangan waktu itu, Bapak Ibu Saudara. Tapi setelah berjalan beberapa waktu lamanya, dia mendapati tunangannya punya hubungan dengan wanita lain. Yang terjadi apa? Dia putuskan pertunangan. Kita, Bapak Ibu Saudara, sebagai mempelai wanita Kristus, bukankah akan mengalami hal yang sama? Kalau mempelai pria kita mendapati kita bermain-main dengan yang lain, makanya menjaga kekudusan itu, Bapak Ibu Saudara, untuk kepentingan kita sebetulnya. Bukan untuk kepentingan orang lain. Bapak Ibu Saudara tahu Nabi Hosea ya? Nabi Hosea ini diperintahkan oleh Tuhan untuk menikahi seorang perempuan sundal, pelacur, Bapak Ibu Saudara. Kenapa seorang nabi Tuhan perintahkan untuk menikah dengan seorang pelacur? Firman Tuhan katakan sebagai perlambang Kristus dengan bangsa Israel. Bagaimana dalam kehidupannya Hosea ini, dia terus melihat Bapak Ibu Saudara istrinya tetap melacurkan diri walaupun sudah menikah. Begitulah Tuhan dengan manusia. Gak henti-hentinya manusia melacurkan diri dengan perbuatan-perbuatan daging. Tapi kasih setia Tuhan, Dia terus mendekat sama kita, Dia terus tunggu kita. Dia terus menantikan kita sampai kita punya kesadaran, sampai kita ngerti, aku gak boleh lagi seperti itu. Aku harus berhenti, sabat, stop, menguduskan diriku mulai hari ini. Supaya Tuhan berkenan dalam hidupku. Nanti kalau Tuhan kasih kesempatan satu waktu kita bahas tentang sabat ya Bapak Ibu Saudara. Roma 12 ayat 1 berkata seperti ini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bapak Ibu Saudara, persembahan kita kepada Tuhan itu harus kudus. Penyembahan tanpa kekudusan Tuhan gak suka. Bahkan bisa Tuhan bilang Tuhan benci Bapak Ibu Saudara. Persembahkanlah tubuhmu, persembahkanlah dagingmu. Kata tubuh yang dimaksud di sini itu daging Bapak Ibu Saudara, flesh. Persembahkan seluruh kedagingan, perbuatan daging yang biasa kita lakukan. Kita persembahkan, kita matikan, kita sembelih itu. Sebagai persembahan Tuhan, ini loh. Hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan yang biasa aku lakukan, aku udah gak mau lagi. Taruh itu di mezbah. Untuk Tuhan mampukan kita berhenti melakukan hal-hal tersebut. Firman Tuhan katakan itu ibadah yang sejati Bapak Ibu Saudara. Dalam bahasa aslinya terjemahannya itu ibadah yang rasional. Masuk dalam logika. Jadi mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Tuhan. Itu bukan tidak mungkin. Amin. Kalau Paulus sudah menulis ini ribuan tahun yang lalu.
Dan sampai hari ini tidak ada yang menghapus dari Alkitab. Berarti benar adanya bahwa kita diberikan kuasa, diberikan kemampuan untuk mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Bisa diterima oleh otak kita, oleh logika kita, bahwa mematikan kedagingan kita itu membuat Tuhan berkenan dalam hidup kita. 1 Tawarin 16 ayat 29 berkata seperti ini Bapak Ibu Saudara. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Bapak Ibu Saudara, kita harus sadar, harus tahu bahwa Tuhan itu pribadi yang kudus. Alkitab mencatat beberapa peristiwa di mana ketika Tuhan hadir, tidak ada satu manusia pun yang dapat bertahan, berdiri dengan segala kepongahan, dengan segala kesombongan. Waktu bait suci ditabiskan Bapak Ibu Saudara, Salomo menghabiskan begitu banyak korban sembelihan. Dan saat imam-imam menaikkan pujian, menaikkan penyembahan mereka, Tuhan berkenan, Tuhan hadir di tempat itu. Dan tidak ada satu manusia pun yang dapat tahan berdiri. Semua tersungkur Bapak Ibu Saudara. Yesaya Bapak Ibu Saudara waktu melihat kemuliaan Tuhan, Yesaya bilang celaka aku. Celaka aku. Itu manusia. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, di surga malaikat dan 24 tua-tua tidak tahan dengan kemuliaan Tuhan, dengan kekudusan Tuhan. Mereka sujud menyembah, mereka melemparkan mahkota mereka. Dan mereka berkata, kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, penyembahan kita kepada Tuhan tidak bisa dilepaskan dari kekudusan. Mungkin Bapak Ibu Saudara, Tuhan tetap menerima dengan tangan terbuka Bapak Ibu Saudara datang. Tetapi waktu Bapak Ibu Saudara komitmen hidup kudus dengan pertolongan Tuhan, perkenanan Tuhan itu ada dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Itu yang membedakan Bapak Ibu Saudara dengan mereka yang tidak mau menjaga kekudusan dalam hidupnya. Yang tidak mau menghargai korban penebusan Kristus dalam hidupnya. Saya mau katakan menjadi berbeda itu apa ya, nggak bisa deskripsikan dengan kata-kata ini. Saya mencoba mencari kata-kata yang tepat tapi kok nggak ketemu. Menjadi berbeda dengan tuntunan Tuhan itu luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kita bisa menikmati saat indah sama Tuhan. Kita bisa menikmati kasih Tuhan yang begitu besar. Kita bisa menikmati pelukan Tuhan yang begitu hangat. Renungkan ini Bapak Ibu Saudara. 3 hal yang harus kita lakukan untuk kita boleh tetap hidup dalam kekudusan. Yang pertama, hidup dalam pertobatan setiap hari. Sama-sama katakan sama saya. Hidup dalam pertobatan setiap hari.
Setiap mau tidur Bapak Ibu Saudara, saya punya kebiasaan. Dalam doa saya bilang, Tuhan ampuni saya. Kalau hari ini ada hal-hal yang saya lakukan, yang saya mungkin pikirkan, yang saya mungkin lihat, bahkan mungkin yang saya dengar, yang saya katakan, yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Minta ampun setiap hari sama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Itu adalah sikap rendah hati. Mengakui bahwa iya, aku manusia yang masih bisa berbuat salah, yang masih bisa melenceng. Dan aku perlu pengudusan kembali dari Tuhan. Hal yang kedua, tunduk kepada pimpinan Roh Kudus. Setiap pagi Bapak Ibu Saudara, sebelum memulai aktivitas Bapak Ibu Saudara, biasakan datang sama Tuhan, minta Roh Kudusnya menuntun hidup Bapak Ibu Saudara. Karena penting Bapak Ibu Saudara, untuk kita hidup dituntun oleh Roh Kudus. Galatia 5 ayat 16 berkata bahwa hidup dipimpin oleh Roh akan membuat kita mematikan perbuatan-perbuatan daging. Amin. Hal yang ketiga, menjaga kekudusan dalam kehidupan sehari-hari. Menjaga kondisi hidup terpisah, tidak terkontaminasi dengan dunia dalam hidup sehari-hari. Kita masih tetap bisa scrolling sosial media. Kita masih tetap boleh nonton film. Tapi jangan sampai apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itu masuk dalam hidup kita dan menggantikan posisi Tuhan, menggantikan posisi Roh Allah dalam hidup kita dan mengambil alih hidup kita. Amin. Hormati karya penebusan Kristus bagi kita. Karena yang Tuhan inginkan adalah mendapati kita hidup dalam kekudusan. Satu ayat penutup saya persilakan tim pujian untuk naik. 1 Tesalonika 4 ayat 7. Kita baca sama-sama ya Bapak Ibu Saudara. 1 Tesalonika 4 ayat 7. 1, 2, 3. Sekali lagi ya, kita sama-sama baca. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, saya mengajak Bapak Ibu Saudara ambil waktu. Biarkan firman Tuhan yang Bapak Ibu Saudara dengar pagi ini masuk dalam hati Bapak Ibu Saudara, dalam pikiran Bapak Ibu Saudara. Renungkan sejenak, refleksikan sejenak firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara. Kalau masih ada dalam kehidupan kita, kita tidak menjaga diri kita kudus, padahal kita telah dikuduskan. Minta ampun Bapak Ibu Saudara. Kita akan melakukan perjamuan kudus setelah ini. Pastikan Bapak Ibu Saudara layak dan mengambil perjamuan kudus dengan benar. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara tundukkan kepala, tutup mata, ambil waktu Bapak Ibu Saudara. Ku persembahkan tubuhku sebagai
persembahan yang kudus, kudus dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sungguh-sungguh ingin mempersembahkan hidup. Sama-sama naikkan pujian ini. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Darah Yesus yang tercurah itu adalah perjanjian kita yang telah diperbaharui dengan Tuhan. Perjanjian darah itu mengikat Bapak Ibu Saudara. Perjanjian darah itu lebih dari sekedar hubungan. Bapak Ibu Saudara dikuduskan, dikhususkan untuk Tuhan bisa mencurahkan kasih-Nya. Untuk Tuhan bisa memenuhi kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya dengan segala yang terbaik yang telah Tuhan rancangkan. Tuhan gak minta Bapak Ibu Saudara punya harta. Tuhan gak minta emas dan perak yang ada pada Bapak Ibu Saudara. Yang Tuhan minta, kita semua hidup kudus di hadapan-Nya.